Oke teman-teman, kembali lagi ya di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini kita akan update lagi untuk progres pembangunan sirkuit Mandalika maupun untuk progres pembangunan jalan provinsi yang ada di sirkuit Mandalika. Ya, tepat pada hari ini yaitu di sore hari kita menerbangkan drone pada tanggal 17 Februari 2022. Nah, videonya kita awali dari Bundaran Sunggung atau bundaran kilometer ke-17 di Jalan Bypass Mandalika. Seperti inilah kondisi dari ketinggian sekitar 100 meter. Nah, sekarang kita akan berbalik arah dan menuju ke sirkuit Mandalika, namun kita tidak bisa terlalu rendah untuk terbang karena jarak antara remote dengan drone cukup jauh sehingga terhalang oleh perbukitan untuk sinyalnya ya. Ya teman-teman, sekarang kita masih berada di atas jalan provinsi. Terlihat di bawah ini yang di sebelah kiri berwarna hitam itu sudah dilakukan penghamparan batu subbase atau pondasi bagian atas. Kemudian nanti kita akan melihat aktivitas pengaspalan di depan sirkuit Mandalika. Saat ini cuaca mendung dan terlihat di kamera udara sedikit gerimis-gerimis ya. Dan di akhir video nanti hujan semakin deras dan saya harus kembalikan drone karena sangat berbahaya ketika kita terbang saat hujan karena bisa merusak drone. Di cuplikannya tadi teman-teman bisa memperhatikan di atas tribun deluxe class atau tribun VIP hujannya cukup deras sehingga saya langsung membalikkan drone atau kembali ke titik terbang awal. Nah, saat ini kita sudah bisa terbang lebih rendah karena sudah semakin dekat dengan remote. Kemudian di sini ya teman-teman, di sebelah kanan terlihat untuk sistem drainase sudah terisi penuh dengan air karena memang di sini masih dalam tahap pengerjaan untuk sistem drainase. Sempat dilakukan pelebaran drainase yang ada di sebelah kanan ini karena ukuran drainase kemarin terlalu kecil dan setiap terjadi hujan itu selalu menggenang dan membuat banjir di kawasan sirkuit Mandalika. Nah, semoga dengan pelebaran drainase ini maka banjir tidak akan terjadi lagi seperti sebelum-sebelumnya. Dan di sebelah kiri juga terlihat untuk sistem drainase sedang dilakukan pengerjaan. Nah, sekarang kita menuju ke titik pengaspalan. Di bawah ini adalah titik pengaspalan yang pertama yang dilakukan 2 hari yang lalu, baru di sebelah jalannya saja yang dilakukan pengaspalan. Kemudian dilanjutkan tepat di depan landmark sirkuit Mandalika. Terlihat di sini untuk jalan yang ada di sebelah kanan sangat becek karena dari jam 2 siang tadi hujan terus mengguyur kawasan sirkuit Mandalika dan saat saya terbang sempat ada jeda untuk hujan baru saya menerbangkan drone. Ya, ini dia teman-teman untuk aktivitas pengaspalan sepertinya ditunda lagi karena cuaca yang kadang hujan kadang enggak seperti itu. Nah, ini hasil pengaspalan yang dilakukan pada hari ini, tepatnya di siang hari tadi sebelum hujan mengguyur kawasan sirkuit Mandalika. Di sini menggunakan 1 alat finisher dan 2 alat pemadat untuk melakukan pengaspalan yang dimana ini adalah pengaspalan perdana. Semoga saja bisa tercapai untuk target yang sudah ditentukan, yaitu sebelum acara MotoGP jalan ini harus sudah rampung. Kemudian teman-teman bisa memperhatikan ya, di sebelah kiri ini sudah cukup rapi untuk pengerjaan trotoar yang besar. Di sini juga ada terlihat garis kuning. Nah, garis yang berwarna kuning yang memiliki motif timbul ini diperuntukkan untuk pengguna jalan atau pejalan kaki yang menyandang disabilitas, terutama untuk penderita tunanetra.
Trotoar yang memiliki garis kuning seperti ini adalah trotoar yang standar yang seharusnya memang harus ada di setiap pembangunan trotoar. Nah, terlihat juga untuk model trotoar ini tidak kaku lurus begitu saja, namun memiliki lengkungan-lengkungan, namun kita belum mengetahui secara pasti seperti apa desainnya. Yang pasti desainnya ya pasti keren ya, teman-teman. Nah, di sini juga terlihat untuk motif-motif dari batu yang dipasang juga berbeda di setiap titik dari trotoar tersebut. Oke, di sini kita bisa memperhatikan juga untuk jalan provinsinya sudah dilakukan prime coating atau penyiraman sebuah cairan untuk mengikat batu subbase. Baru selanjutnya akan dilakukan pengaspalan. Beberapa truk pengangkut aspal juga sudah standby di sini, namun masih menunggu cuaca. Ketika cuaca sudah membaik, maka akan langsung dilakukan pengaspalan. Nah, selanjutnya yang akan kita pantau yaitu kedatangan logistik berupa kursi yang akan dipasang di beberapa tribun seperti di grandstand premium. Nah, ini adalah salah satu grandstand premium yang berada di tikungan ke-16. Terlihat di sini kursinya sudah semakin banyak ya, didatangkan langsung dari negara Cina, Jepang, dan Prancis. Memiliki 4 warna yaitu merah, biru, kuning, dan warna krem. Semoga saja ya semua pembangunan tribun bisa segera dirampungkan karena memang waktu yang kita punya tidak begitu banyak, mengingat sebentar lagi acara MotoGP akan segera dimulai. Namun tadi pagi kita sudah membuat video mengenai kondisi aspal, tepatnya aspal akan dilakukan pengaspalan ulang, begitu kabar resminya yang kita dapatkan. Dan saya sempat membuat judul yaitu FIM dan Dorna memberikan jempol kepada penyelenggara MotoGP atau ITDC. Dan banyak teman-teman yang salah memahami artinya kenapa ketika aspal sirkuit Mandalika dilapisi kemudian Dorna memberikan jempol ke atas. Nah, jadi teman-teman, setelah usai acara pramusim selama 3 hari kemarin, yaitu tanggal 11 dan tanggal 13 Februari 2022, dilakukan evaluasi dan diberikan saran dari FIM dan Dorna Sport agar lintasan sirkuit Mandalika dilakukan pengaspalan ulang di lapisan yang terakhir, yaitu lapisan ketiga, mulai dari tikungan ke-17 hingga tikungan ke-5 karena beberapa faktor. Nah, ITDC mengambil keputusan untuk melakukan pengaspalan ulang sehingga Dorna dan FIM memberikan apresiasi yang sangat positif kepada ITDC karena komitmennya untuk membuat sirkuit ini menjadi lebih baik. Baik, kita tinggalkan untuk pembahasan pengaspalan sirkuit Mandalika dan kita tentunya akan terus menunggu informasi-informasi selanjutnya karena setiap waktu bisa berubah-ubah untuk informasinya. Kemudian sesuatu yang baru berada di pembangunan pedok, yaitu di depan pedok sedang ada pembuatan atau pembangunan untuk kanopinya. Tentunya ini adalah sesuatu yang positif ya. Karena ketika hujan turun, apalagi disertai dengan angin, maka cipratan-cipratan air hujan akan masuk ke dalam pedok sehingga membuat logistik para pembalap akan berbasahan tentunya. Sehingga dengan adanya kanopi ini diharapkan nantinya ketika hujan turun maka semuanya aman dari cipratan air hujan. Kemudian selanjutnya kita menuju ke pembangunan grandstand premium yang ada di trek lurus ini. Terlihat juga untuk logistik para pembalap sudah siap untuk diangkut kembali ke negara mereka masing-masing. Ya, ini dia teman-teman, grandstand premium yang ada di sebelah kanan sudah sejauh ini untuk pemasangan kerangka-kerangka kursinya. Terlihat luar biasa untuk para pekerja yang tiada henti siang malam. Bahkan tadi sempat saya ngobrol bersama salah satu pekerja, katanya kita kerja hingga subuh. Patutlah kita apresiasi kepada para pekerja yang begitu giatnya
untuk menyelesaikan progres-progres yang ada di sirkuit Mandalika. Namun demikian, tidak luput dari kritik dan saran teman-teman warganet yang mengatakan bahwa biasalah Indonesia kebut semalam, tapi sebenarnya tidak seperti itu ya teman-teman. Untuk membangun sebuah bangunan atau sirkuit ini ya, pasti mereka sudah memiliki rancangan, baik itu kapan akan dibangun dan kapan akan selesainya. Ya, saat ini kita terbang di atas tribun premium, tepatnya di atas atap yang berwarna putih atau krem. Ini terlihat lebih ke warna putih sih. Seperti ini, sudah 100% terpasang di trek lurus ini, dimulai dari tunnel yang pertama hingga ke tikungan ke-17. Selanjutnya kita bergeser ke arah timur dan melewati grandstand premium. Di sini belum dilakukan pemasangan atap, sedang fokus di pemasangan untuk kerangka utama dan kerangka atapnya. Kemudian nanti kita akan menuju ke bagian tribun VIP. Ya teman-teman, sekarang kita melewati tikungan yang pertama dan terlihat di kamera udara di bagian timur hujan sudah mulai turun. Kita akan mantau sebentar di bagian tribun VIP karena jika hujan ini semakin besar maka kita harus kembali ke titik terbang awal tadi. Nah, seperti inilah capaian untuk pembangunan tribun VIP, hampir 100% rampung untuk pemasangan atap lengkungnya. Oke teman-teman, karena hujan sudah semakin deras dan ini sangat berbahaya untuk menerbangkan drone, jadi saya putuskan untuk kembali ke titik terbang tadi. Terima kasih teman-teman telah mengikuti video ini dan silahkan tinggalkan komentar jika ada yang ingin didiskusikan atau memberikan saran kepada saya agar semakin lebih baik ya. Oke, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.